Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadilah dari kelas PM1C dengan NIM 2108056088. Di sini saya akan menyampaikan mengenai 20 macam kaidah usul fikih. Yang pertama ialah al-umuru bimaqasidiha, memiliki makna segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. Yang dimaksudkan di sini ialah adanya kewajiban berniat pada saat kita melakukan suatu ibadah, seperti pada saat kita berwudu, sholat, ataupun akan berpuasa. Yang kedua, ma yushtaratu fihi ta'inu fal khata'u fihil mubtil, yang memiliki makna sesuatu yang memerlukan penjelasan, maka kesalahan dalam memberikan penjelasan menyebabkan batal. Contohnya ialah ketika seseorang akan melakukan sholat zuhur, lalu dia menggunakan niat sholat asar dalam melaksanakannya, maka sholatnya tersebut tidak sah. Kaidah yang ketiga, ma yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu fa akhta'a darra, memiliki makna sesuatu yang memerlukan penjelasan secara global dari tidak memerlukan penjelasan secara rinci, maka kesalahan dalam penjelasan secara rinci membahayakan. Contohnya, seorang berniat berjamaah kepada imam A, ternyata yang menjadi imam bukanlah imam A, maka hal tersebut dihukumi tidak sah. Kaidah yang keempat, ma la yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra, jika tidak disyaratkan menentukan secara global dan tidak pula secara terperinci, maka jika seseorang menyatakannya dan ia salah, maka hal itu tidak akan menjadikannya madharat. Contohnya yaitu kesalahan menentukan tempat sholat tidak ada hubungannya dengan niat baik secara global. Kaidah yang keenam, al-yaqinu la yuzalu bisyakkin, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya, jika seseorang meyakini dirinya telah berhadas, tapi kemudian dia ragu apakah dia sudah bersuci atau belum, maka dia dihukumi belum bersuci. Kaidah yang ketujuh, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula. Contohnya, seseorang yang makan atau berbuka di penghujung siang tanpa berijtihad terlebih dahulu, kemudian dia ragu apakah itu matahari telah terbenam atau belum, maka puasanya dihukumi batal karena pada hukum asalnya adalah tetapnya siang. Kaidah yang kedelapan, al-aslu bara'atul zimmah, hukum asal adalah tidak adanya tanggungan. Contohnya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan bersumpah tidak melakukan perbuatan tersebut, maka ia tidak dapat dikenai hukuman dan dia terbebas dari beban dan tanggung jawab, dan permasalahannya dikembalikan kepada yang mendakwa. Kaidah yang kesembilan, al-aslu adami, hukum asal adalah ketiadaan. Contohnya, tidak diperbolehkannya seseorang melarang melakukan jual beli karena pada dasarnya tidak ada larangan dalam melakukan kegiatan muamalah. Kaidah yang ke-10, al-aslu fi kulli wahidin taqdiruhu bi aqrabi zamanah, asal segala sesuatu diperkirakan dengan yang lebih dekat zamannya. Contohnya, si A memukul perut dari si B yang sedang hamil, kemudian selang beberapa waktu anak yang dikandungnya meninggal. Oleh karena itu, si A tidak dikenakan tanggungan atau dhaman karena kematian dari anaknya tersebut disebabkan oleh faktor lain, bukan karena akibat dari tindakan pemukulan si A terhadap perut ibu si B yang sedang hamil pada waktu yang telah terjadi. Kaidah yang ke-11, al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan menarik pada kemudahan. Contohnya, ketika seorang mengalami sakit yang sangat parah hingga mengakibatkan dirinya kesulitan dalam mengambil air wudhu, maka ia diperbolehkan menggantinya dengan bertayamum. Kaidah yang ke-12, al-asya'u idza tasa'a dhaqat, sesuatu yang dalam keadaan lapang maka hukumnya menjadi sempit. Contohnya, sedikitnya gerakan dalam sholat karena adanya sebab maka dapat ditoleransi, tetapi ketika dia melakukan banyak gerakan tanpa adanya kebutuhan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Kaidah yang ke-13, duraru la yuzalu, bahaya harus dihilangkan. Contohnya, seorang pembeli dapat memilih khiyar karena ditemukannya cacat pada barang yang ia beli. Kaidah yang ke-14, duraru la yuzalu bid-daruri, bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya lain. Contohnya, si A dan si B kelaparan, kemudian si A mengambil makanan dari si B karena si A sudah tidak tahan lagi. Tindakan si A tidak dapat dibenarkan karena si A dan si B mengalami nasib yang sama, yaitu kelaparan. Kaidah yang ke-15, ad-daruratu tabi'ul mahdurat, kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Contohnya,
Si A tersesat selama berhari-hari di hutan ketika dalam perjalanan pendakian. Nah, ketika itu dia kehabisan bekal. Karena dikhawatirkan dia akan mati, maka ia diperbolehkan untuk memakan makanan yang ada dalam hutan tersebut. Nah, di situ hanya ada babi. Maka tindakan dia memakan babi diperbolehkan karena bertujuan untuk menyelamatkan nyawanya dan juga menahan rasa lapar pada dirinya. Kaidah yang ke-16, ma abimu liddarurati yaqdiru biqadariha. Sesuatu yang diperbolehkan dalam keadaan darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya. Contohnya, ketika sholat Jumat tidak cukup dilaksanakan dalam satu tempat, maka dapat dilaksanakan dalam dua tempat. Namun, jika sudah cukup dilaksanakan dalam dua tempat, maka tidak diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat dalam tiga tempat. Kaidah yang ke-17, al-hujjatu qad tunazzalu manzilatud darurah. Kebutuhan terkadang menempati posisi darurat. Contohnya, diperbolehkannya memandang seorang wanita yang bukan mahram karena adanya hajat dalam muamalah atau karena hibah. Kaidah yang ke-18, idza ta'aradal mafsadatani ra'iya i'dhamuhuma bi'irtikabin ikhfahuma. Ketika dihadapkan dengan dua kerusakan, maka diperbolehkan meninggalkan kerusakan yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih kecil atau lebih ringan. Contohnya yaitu diperbolehkannya membedah perut seorang ibu hamil jika diharapkan bayinya masih hidup. Kaidah yang ke-19, dar'ul mafasidi muqaddam ala jalbul masalih. Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contohnya yaitu berkumur dengan memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu merupakan sesuatu yang disunahkan, namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk menjaga masuknya air yang dapat membatalkan puasanya. Kaidah yang ke-20, al-aslu fil ibdha'i tahtim. Hukum asal farji adalah haram. Contohnya yaitu ketika seorang perempuan berada di suatu perkumpulan atau majelis taklim, maka saudara laki-laki dari para wanita tersebut diharamkan memilih salah satu dari wanita tersebut untuk menjadi istrinya. Baiklah, itulah tadi 20 macam kaidah usul fikih yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.